Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabipun. Baik, bertemu lagi dengan Ustadz Aziz di sini. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari bab 1 yang mana berjudul Keberagaman Masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yang mana terdapat di poin C, permasalahan dalam keberagaman. Keberagaman masyarakat memiliki potensi timbulnya berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Perbedaan dalam keberagaman dapat menjadi salah satu faktor penyebab masalah, seperti putusnya persahabatan, perkelahian, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberagaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan permasalahan di dalam masyarakat Indonesia sendiri. Di antaranya adalah konflik. 1. Bentuk konflik masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Adapun konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contoh nyata konflik politik antara lain bentrokan akibat proses pemilihan umum, bentrokan menolak kebijakan pemerintah, atau menuntut sesuatu. Berdasarkan jenisnya, konflik dibedakan menjadi konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. A. Konflik antar suku. Konflik antar suku adalah pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan menyebabkan adanya perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakat. B. Konflik antar agama. Konflik antar agama adalah pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini dapat terjadi antar agama satu dengan agama lain, atau antara kelompok dalam agama tersebut. C. Konflik antar ras. Konflik antar ras adalah pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasial, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Yang keempat, konflik antar golongan. Konflik antar golongan adalah pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. 2. Penyebab konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini ditandai dengan beberapa gejala dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. A. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok,
seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. B. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. C. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. D. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. F. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan. Konflik dalam masyarakat seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga konflik yang terjadi bersifat kompleks atau rumit. Selanjutnya adalah kesimpulan, yang mana dapat disimpulkan bahwa konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Sedangkan berdasarkan jenisnya, konflik dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah konflik antar suku, yang kedua konflik antar agama, yang ketiga antar ras, dan keempat konflik antar golongan. Sedangkan gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, norma-norma sosial tidak berfungsi, adanya pertentangan norma-norma, sanksi terhadap pelanggaran atas norma tidak tegas, tingkat anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai, terjadi proses disosiatif. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan kali ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.